Horror Story Misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang terkenal akan keangkerannya. Tak heran jika pada setiap malam bulan purnama, warga sekitar memberikan sesajen di puncaknya. Karena faktor supernatural ini, ada banyak peraturan dan larangan sebelum mendaki ke atas. Salah satu larangannya adalah jangan asal-asalan memindahkan batu yang disusun. Konon, sebelum mencapai puncak gunung dari jalur pendakian Candi Ceto, ada tempat yang menjadi pasar gaib. Batu-batu tersebut dipercaya adalah tempat makhluk-makhluk tersebut menempatkan dagangannya. Jika kamu mendaki gunung tersebut dan mendengar suara yang menanyakan ingin membeli apa, jawablah pertanyaan itu dengan air, batu, atau daun. Lalu berikan uang kepadanya. Jangan diam apalagi lari, sebab kemungkinan kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Bagi kamu yang suka melakukan wisata alam ke gunung, mungkin cerita tentang fenomena gaib adalah hal yang biasa. Cerita pasar gaib juga tidak hanya ada di Gunung Lawu saja. Konon di Gunung Merapi, Merbabu, dan Salak juga terdapat pasar gaib seperti di Lawu. Tapi tidak hanya pasar gaib, ada banyak cerita misteri di gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Timur ini. Salah satunya tentang burung gagak yang mengikuti pendaki. Konon burung gagak adalah simbol kesialan, maka dari itu pendaki diharuskan turun jika berpapasan dengannya. Pesan makanan. Pada tahun 1989, kedai kopi Chow di Hong Kong mengalami kasus yang aneh. Cerita itu bermula pada suatu malam ketika ada telepon yang meminta pesan antar. Lewat telepon, suara itu memesan 4 porsi nasi sapi panggang dan diantar ke salah satu villa di Taipo. Saat pegawai Chow tiba, pemilik rumah hanya membuka celah pintu dan memberikannya uang. Makanan tersebut juga diminta untuk ditinggalkan saja di depan pintu. Tanpa rasa curiga, pegawai itu pun kembali dan meletakkan uang tersebut di laci kasir. Setiap malam pada pukul 23.00 pemilik kedai biasanya datang untuk menghitung total pemasukan. Ketika ia membuka laci, ia menemukan kertas mayat. Kertasnya biasa dibakar saat pemakaman Tionghoa di kasirnya. Marah, esoknya ia bertanya pada para pegawainya. Tidak ada satupun dari pegawai yang mengaku. Bahkan mereka mengatakan jika tidak sampai hati melakukan bercandaan semacam itu. Hari itu ada telepon lagi yang meminta pesan antar ke alamat yang sama di Taipo. Malamnya lagi-lagi sang bos menemukan kertas mayat di laci kasirnya. Hal yang sama berlangsung lagi keesokannya. Bos itu mulai curiga dan berpesan pada anak buahnya. Jika ada pesanan ke Taipo, ia yang akan mengantarkannya sendiri. Maka ketika datang pesanan itu, ia kemudian menaiki sepeda motor dan mengantarnya sendiri. Sama seperti pegawainya, ia juga diminta meninggalkan makanannya di depan pintu. Lalu lewat celah pintu, uang itu disodorkan. Ia mengecek uang itu saat itu juga. Namun tidak ditemukan hal yang aneh. Ia pun kembali dan menaruh uang tersebut di laci yang berbeda. Esoknya uang yang ada di laci berbeda itu berubah menjadi kertas mayat. Bos Chow pun menelpon polisi melaporkan kejadian tersebut. Polisi segera menyelidiki villa itu dan menemukan 4 mayat manusia. Forensik yang menyelidiki itu pun mengatakan bahwa keempatnya sudah meninggal lebih dari seminggu. Sementara tidak ada tanda-tanda orang lain yang keluar atau masuk rumah itu. Kumpulan cerita horor nyata yang berasal dari negeri panda ini mungkin adalah salah satu kisah yang paling seram. Bayangkan saja jika kamu menjadi bos di rumah makan tersebut. Berhari-hari kamu mengantar makanan untuk pemesannya ternyata sudah lama meninggal. Kamu juga merugi sebab hantu itu tidak membayar makanan menggunakan uang asli. Wah, mungkin dibanding hantu kerugian ini lebih